dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam setiap solat kita senantiasa mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dialah Nabi yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Nabi yang diutus untuk menebarkan rahmat ilahi. Dialah Nabi yang diutus menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia kelak sampai akhir zaman. Semoga salawat Allah bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang telah rela mendampingi Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Jangan dibayangkan gampang menjadi pendamping Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat bagaimana perjuangan istri-istri Nabi. Mereka terus melangkahkan kaki demi tegaknya agama Allah ini, bukan demi bersenang-senang di muka bumi. Semoga salat itu bersambung pula untuk putra-putri beliau, untuk anak keturunan beliau yang mereka sampai hari ini alhamdulillah masih ada anak-anak keturunan Rasulullah SAW yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka, menghormati dan menghargai. Dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk para sahabat Nabi, untuk Umar bin Khattab, untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah dipilih oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun yang ada di negeri ini merasakan indahnya agama Allah ini. Amma ba'd, ma'asyiral akhwat rahimakumullah. Hari ini hari Sabtu, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 28. Nah, tanggal 28 Jumadal Ula 1438 Hijriah. Seorang muslimah harus menjadi muslimah, dalam artian kalender pun yang dia hafal adalah kalender Hijriah. Ahibati fillah, Allah menciptakan wanita sebagai perhiasan terbaik. Dunia ini tanpa adanya wanita mungkin bak malam tanpa rembulan dan bintang-bintang yang menghiasi. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam dalam kondisi tidur, Allah mengambil dari tulang rusuk Adam dan terciptakan darinya Hawa. Bisa dibayangkan kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang tangan, bukan dari tulang kepala. Karena memang sejatinya wanita diciptakan untuk mendampingi lelaki. Kemanapun dia pergi, ketentraman hidupnya tidak akan pernah tercapai kecuali tatkala ada yang mendampingi hidupnya. Buktinya Adam alaihissalam. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata Allah, wahai manusia,
Bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Semua yang ada di tempat ini dari satu jiwa. Dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa, ibunda kita. Ibunda kita dari Adam alaihissalam. Dan Adam tercipta dari tanah. Kita belajar semua dari peristiwa ini, bahwa seyogyanya seorang muslim tidak sombong. Dia hendak menyombongkan diri kepada siapa? Sedangkan dia bersama saudaranya, bersama semua yang ada di muka bumi adalah dari satu jiwa. Apa yang hendak dia sombongkan? Kalau dia bukan saudaramu, bukan kakakmu, dia adikmu. Dia bukan adikmu, dia mungkin paman dan bibimu. Tapi semua nasab kita bersambung sampai Adam alaihissalam. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ma'asyiral ikhwah, berbincang tentang perhiasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini adalah istri yang solehah. Yang ada di tempat ini, ana yakin dia ingin menjadi istri yang solehah. Tapi terkadang perjalanan hidup menyingkap siapa sebenarnya dia. Hari ini kita ingin belajar bagaimana seharusnya wanita melanjutkan perjuangan Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim, jemaah? Istrinya Fir'aun. Hari ini kita berharap wanita-wanita yang ada di tempat ini bisa melanjutkan perjuangan Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Aisyah binti Abu Bakar. Peristiwa-peristiwa telah menyingkap bahwa mereka adalah emas murni. Mereka bukan imitasi, tapi mereka adalah wanita-wanita yang pantas untuk disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita terbaik yang ada di muka bumi ini. Ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada diri kita, pada putri-putri ibu, ibu-ibu dan akhwati rahimakunallah. Ingatlah bahwasanya ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Ketahuilah bahwa tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Anak-anak ibu-ibu, anak-anak kita akan berhadapan dengan masa yang lebih buruk dari yang kita hadapi sekarang. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk itu, maka akan banyak anak-anak yang gagal dalam ujian kehidupan ini. Beberapa prinsip yang harus difahami. Yang pertama, kita diciptakan untuk apa? Apa kita diciptakan untuk makan? Untuk memiliki rumah yang bagus? Untuk mencari suami yang tampan? Tidak. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dulu kita nggak ada. Kita juga ada di muka bumi ini tanpa mengajukan proposal untuk hidup, untuk memiliki rezeki. Enggak. Dia menciptakan kematian. Dulu kita tidak ada, kemudian kita menjadi hadir di muka bumi ini. Dan ternyata orang-orang yang hadir, mereka pergi meninggalkan kita. Untuk apa sebenarnya kehidupan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling cantik, jemaah. Bukan. Kecantikan itu ya udah kayak gitu, Allah yang kasih.
Mungkin sebagian ingin memiliki hidung yang mancung, kulit yang putih, rambut yang panjang, tubuh yang semampai. Tapi terkadang itu tidak dapat dia hadirkan. Tapi tenang, bahwa kita diciptakan untuk diuji siapa yang paling baik amalan. Aku atau dia atau fulana. Kita berada semua di satu baris, bersama-sama lari mengejar amal yang paling baik. Bagaimana dengan perhiasan dunia ini? Kita melihat banyak rumah-rumah yang bagus. Kita melihat banyak mobil-mobil yang mewah. Kita melihat wanita-wanita dengan perhiasan yang menghiasi jarinya, lengannya, lehernya. Kita melihat, untuk apa Allah ciptakan itu semua? Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua ini adalah sarana ujian buat kita. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Yakinlah semua yang kita lihat, bangunan-bangunan tinggi, rumah mewah yang dimiliki, yakin Allah mengatakan kita akan jadikan semuanya seperti debu, rata sama tanah. Gunung, mungkin kita tidak melihat gunung-gunung yang tinggi di Pekanbaru. Ada gunung yang tinggi Himalaya, ada gunung yang tinggi Semeru di sana. Bagaimana dengan gunung-gunung itu? Orang membangun gedung yang tinggi. Gedung tertinggi sekarang ada di mana? Ada di Dubai, Burjul Khalifah. Bagaimana dengan gedung itu? Bagaimana akhir cerita dari gedung itu? Orang-orang bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam 1438 tahun yang lalu kira-kira. Mereka mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang gunung-gunung, gimana dia nantinya? Kok katakan akan hilang semuanya? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Allah akan menghancurkan gunung-gunung dengan hancur yang sebenar-benar. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kau akan melihat gunung itu rata nantinya. Tidak ada lagi tanda-tanda bagi manusia. Oh, ini aku pernah punya rumah di sini. Aku pernah punya toko di sini. Aku pernah punya usaha di sini. Nggak ada lagi nanti pada akhirnya. Semuanya akan rata sama tanah. Lalu apa yang dicari kalau bukan mengabdi kepada Sang Pencipta? Dalam pengabdian ini, yang kedua nih, kita butuh pertolongan Allah. Kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita setiap hari, paling sedikitnya 17 kali. Ibu-ibu ketika tidak sholat, nggak apa-apa dia baca. Dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita memang diciptakan hamba. Bapak kita juga hamba, ibu kita juga budak, kakek kita sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah Jalla Jalaluhu dalam menghadapi berbagai masalah. Menghadapi orang tua, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi godaan dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, ridha terhadap takdir ilahi. Yang terjadi, biarlah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sepupunya, misanannya, anak pamannya yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita lihat bagaimana seorang nabi, seorang kerabat memberikan nasihat kepada kerabatnya supaya ibu-ibu nih kalau mau ngasih nasihat anaknya belajar. Kapan dia kasih nasihat anaknya?
Ketika itu dalam perjalanan, Ibnu Abbas di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ini pesan yang pertama. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Walaupun kau mati, Allah akan jaga kau. Sebagian orang takut dengan masa depan anaknya. Ustaz, gimana anak-anak nantinya? Ihfadillah, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Tatkala kita mendapati problematika yang besar dan kita tidak tahan, tapi dulu kita jaga Allah, Allah akan jaga kita, jamaah. Ibu-ibu dan akhwati rahimakumullah, kita semua tahu dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana Allah menjaga Nabi Yunus di perutnya ikan. Laula an kana minal musabbihin. Andai kata tuh Nabi Yunus bukan termasuk orang yang sering bertasbih, bukan termasuk orang yang biasa menjaga Allah, dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kebangkitan nantinya. Tapi karena dia menjaga Allah, Allah jaga dia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama siapa? Minta sama Allah. Makanya wanita jangan bergantung sama suaminya. Anak-anak gadis jangan bergantung sama bapaknya. Bapaknya bakal mati. Bapaknya manusia. Terus bergantung sama siapa? Sama Allah. Mau minta apa? Minta sama Allah. Butuh sesuatu, hamparkan sejadahnya. Salat, lalu angkat, ya Allah. Panggil itu Allah. Sebelum kita berucap, Allah udah tahu dengan isi hati kita. Tapi kita diperintahkan untuk minta. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah sama suami, nggak perlu ngasih tahu orang tua. Ngasih tahu Allah Jalla Jalaluhu. Orang tua mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Malah sang anak akan membebani orang tuanya. Udah capek tuh bapak sama ibunya membesarkan putrinya. Ketika sudah besar, dinikahkan, ternyata si anak bawa itu beban dilemparkan kepada orang tuanya. Minta sama Allah, siapa? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kau butuh pertolongan? Iya, semua butuh pertolongan. Fasta'in billah. Minta pertolongan sama Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah, Allah itu yang menghancurkan Fir'aun. Allah itu menghancurkan Fir'aun. Apakah kalau kita punya masalah sama suami, ibu-ibu punya masalah sama suaminya, Allah nggak bisa bantuin ibu-ibu? Subhanallah. Orang-orang kafir Quraisy tatkala Mekah hendak diserang oleh Abraha, apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Allah yang menghancurkan mereka. Kenapa kita untuk meminta tolong sama Allah kok seakan-akan engkau meragukan kekuatan Allah untuk menyelesaikan masalahmu? Oleh karena itu, tatkala punya masalah, letakkan keningmu di bumi Allah. Wasjud waqtarib. Sujud dan kau akan dekat sama Allah. Kita tahu yang paling, kondisi paling dekat, posisi paling dekat hamba sama Tuhannya kapan? Ketika dia sujud. Tatkala dia meletakkan keningnya lebih rendah, maaf, dari pantat dia. Dia letakkan keningnya di bawah. Untuk siapa? Untuk Rabbul Alamin. Maka tatkala itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihi minad du'a. Kalian banyak berdoa ketika itu. Minta apa saja. Allah tuh kalau mau ngasih, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita cuma butuh Allah ngomong kun, selesai masalah kita. Tapi kitanya mungkin yang nggak minta sama Allah.
Allah berjanji jemaah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti jemaah. Kita kalau ngomong sama Allah tuh pasti jemaah. Yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin selama ini makan lewat suaminya, tapi ketika dia harus berpisah dengan suaminya dan dia bertakwa sama Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ibu-ibu dan akhwati rahimakumullah, ingat dengan ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dia berada di Mekah, ditinggal sama suaminya. Ditinggal sama suaminya, cuma dikasih sebungkus kurma dan sewadah air. Ketika mau ditinggalkan sama suaminya, bertanya nih Hajar, ya Ibrahim, ila man takiluna? Wahai Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim tidak jawab. Dia terus berlalu. Diikuti oleh Hajar, ya Ibrahim, ila man takiluna? Kau titipkan kita ke siapa? Sampai 3 kali Hajar tidak dijawab, dan Ibrahim alaihissalam tidak berpaling, tidak menoleh kepada Hajar. Seorang wanita yang muslimah tahu diri. Hajar berpikir mungkin pertanyaanku tidak pantas ditanyakan kepada Ibrahim. Maka Hajar memberanikan bertanya. Dia mengatakan, Allahu amarka bihadza? Ibrahim, apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, nah, iya. Kata Hajar, silahkan kau pergi. Kau pergi Ibrahim. Idzan la yudayyi'un Allah. Allah tidak akan melantarkan kita. Kau pergi. Kita punya Allah. Ibrahim itu apa? Apa yang Allah berikan? Allah munculkan air di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada air. Allah munculkan air. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Para jamaah rahimakumullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai bocah, ini berbicara ridho dengan takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Pekanbaru, seluruh penduduk Sumatera berkumpul menjadi satu, ditambah dengan penduduk Indonesia semuanya, ditambah dengan jumlah manusia yang mereka sudah lebih dari 6 miliar, mereka berkumpul jadi satu untuk memberikan manfaat kepadamu. Memberikan manfaat, lam yanfa'u, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali kalau Allah menentukannya untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai', andai kata mereka berkumpul untuk membahayakan dirimu, memberikan bahaya kepada dirimu, la yadurruk, mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu, tidak akan bisa melukai kulitmu, tidak akan bisa mencabut rambutmu, kecuali kalau Allah menentukan itu atas dirimu. Intinya semuanya itu milik Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering, dan kita ditugaskan hanya terus melangkah ke depan, terus melangkah ke depan, beramal. Nah, dan para jamaah, jangan pernah jalan ke belakang. Jangan. Apapun yang terjadi, walaupun kau harus melangkah dengan langkah yang lesu, tapi tetap ke depan, karena surga ada di depan kita.
Ahibati fillah, berbicara tentang kehidupan kita, manusia tidak akan terlepas dari masalah. Enggak akan. Apapun statusnya. Ketika menjadi gadis, dia pun akan menghadapi masalah. Masalah dengan orang tuanya, masalah dengan keluarganya, masalah tidak ada yang datang meminang dia, masalah. Banyak sekali masalah dia. Tatkala ada yang meminang dia, dia sedang masuk ke dalam masalah baru. Jangan dipikir kalau udah kawin selesai. Enggak. Cuma masalahnya udah beda nih. Masalahnya ketika engkau menjadi istri. Masalahnya ketika engkau menjadi menantu. Itu masalah. Hidup kumpul sama mertua, masalah lagi. Kumpul sama ipar-ipar, masalah lagi. Dan itu kehidupan. Engkau tidak akan pernah bisa terlepas dari masalah. Sebagian berpikir enakan jadi janda. Iya. Ketika dia menjadi gadis, dia pikir masalahnya dulu gak terlalu berat. Dapat suami bermasalah. Lalu dia berangan-angan, ya Allah, kalau bisa ana mau minta cerai. Ingin menjadi janda. Pikirmu janda itu tidak bermasalah. Masalah. Kesian janda tuh. Setiap melakukan sesuatu mesti ditanggapi negatif sama orang-orang. Pandangannya hati-hati, ada janda. Nanti suamimu diambil sama tuh janda. Allahu Akbar. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tahu, kita memang diadakan di tempat ini untuk diuji. Dalam posisi apapun, ketika kau menjadi ibu, sebagian wanita diuji tidak punya anak. Dia berharap punya anak, dikasih anak. Emangnya selesai ujianmu? Berbeda ujiannya. Anak ada yang bisa membuat orang tuanya kufur kepada nikmat Allah. Ada. Rasulullah SAW berbincang tentang kehidupan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ana izin minum dulu. Bismillah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murabba'an. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bikin garis di tanah. Garis itu berbentuk segi empat. Garis itu segi empat. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Nah, ini segi empat. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita alaihissalatu wassalam membuat garis dari tengah keluar dari segi empat itu. Wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Yang tengah ini keluar itu dikasih garis-garis ke samping kiri, ke samping kanan. Garis kecil-kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan, qala hadzal insan. Nih, titik ini nih, yang di tengah nih, manusia. Kotak empat ini, segi empat ini, apa? Ajal. Dia itu gak akan bisa lari dari ajal. Dia sudah terkepung dengan ajal. Makanya Allah katakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Engkau dimanapun berada di benteng, akan datang kematian itu menjemputmu. Adapun garis yang dari dalam sampai keluar dari kotak itu adalah angan-angan manusia. Angan-angannya itu sampai keluar coba. Kepingin punya ini, kepingin punya aroma, kepingin punya macam-macam, tapi tahu-tahu ajal memutuskan angan-angan dia. Lalu bagaimana dengan garis kecil-kecil? Itulah musibah-musibah yang datang. A'rab,
Nggak kena di kiri, kena di kanan. Nggak kena di kanan, kena di kiri terus. Makanya saya katakan manusia ini akan terus kena musibah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai mati. Oleh karena itu Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kau beribadahlah kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai tua, sampai beristri, sampai bersuami, sampai punya anak? Tidak. Sampai datang keyakinan kepadamu, yakni kematian datang. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Karena wanita memang diciptakan sebagai pendamping hidup, maka masalah apapun yang terjadi, jangan sampai merubah niat kita ketika mendampingi hidup seseorang. Apa niatnya orang menikah? Nih, kalau kita tahu niat dan tujuan, apapun yang terjadi sama suami kita, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, dengan mertua kita, dengan apa, kita akan tetap di garis. Niatku ini, nggak ada masalah. Memang aku diuji di rumah sini. Dapat suami, na'udzubillah, pelit. Mau gimana? Ya dinikmati. Tujuanku menikah bukan harta, enggak. Kita lihat nih, niat nikah. Yang pertama, niat nikah mengikuti sunnah para nabi dan rasul. Ibu-ibu ingat dengan kisah 3 orang yang bertanya kepada istri Rasul SAW. 3 orang ini ingin beribadah. Dia mendatangi salah satu rumah Nabi SAW, ingin tanya, gimana sih Rasulullah SAW? Subhanallah. Kenapa mereka bertanya kepada istri? Kenapa tidak bertanya kepada sahabat yang lain? Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang tahu dengan suami. Kalau di luar, orang bisa pura-pura baik. Nah, pura-pura jadi orang baik, tersenyum sama orang, bersedekah. Tapi sebenarnya yang mengetahui hakikat seorang lelaki itu istrinya. Maka mereka bertanya kepada istri Nabi SAW. Maka dikatakan Nabi itu di rumah puasa. Kadang-kadang beliau nggak puasa, beliau sholat malam, beliau juga tidur. 3 orang ini mengatakan, kok kayaknya nih ibadah Rasul SAW tidak terlalu banyak. Maka Nabi SAW naik mimbar. Ketika mereka mengatakan salah satunya, aku akan puasa terus dan tidak berbuka. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah. Karena menurut dia nikah membuat ibadah dia berkurang. Nah, bisa jadi. Tapi Rasul SAW naik mimbar menjelaskan bahwasanya, ama wallahi inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Dan aku puasa, aku juga tidak puasa. Maksudnya puasa sunnah, kadang-kadang beliau nggak puasa. Aku sholat malam dan aku tidur dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi menikah, tujuannya ketika nikah, niatkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mendapatkan ketentraman. Ya, untuk meraih kebahagiaan. Betul. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, di antara tanda-tanda kasih sayang Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram. Cinta nanti. Kadangkala ada seorang wanita dijodohkan sama ibunya. Dia mengatakan, bunda, aku ini gak suka sama dia, gak ada rasa sama dia. Nah, tapi dia tuh orang soleh.
Coba kau cari tahu tentang dia. Ketika sudah cocok, walaupun belum ada cinta, silakan. Yang penting sudah cocok. Cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Siapa yang menjadikan cinta dan kasih sayang? Allah. Ada orang yang cinta sebelum nikah, setelah nikah jadi benci dan permusuhan. Banyak terjadi. Maka yang penting adalah kecocokan kita dengan pasangan hidup kita. Sakinah, itu yang kita harapkan dari rumah tangga itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian yang ketiga, tujuan menikah adalah agar kita bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31. Allah mengatakan wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakan kepada wanita-wanita mukminat agar mereka menahan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jamaah, fitnah itu dimulai dari mana? Dari mata. Dari mata. Maka Allah perintahkan agar kita menundukkan pandangan kita. Menikah termasuk sarana agar kita bisa menundukkan pandangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang bisa, yang mampu untuk nikah, nikah. Cepat menikah. Enggak perlu nunggu punya rumah. Enggak. Yang penting kau punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrimu, nikah. Kenapa kok disuruh menikah? Godaan terbesar lelaki adalah wanita. Dan wanita pun juga tergoda dengan lelaki. Ibu-ibu masih ingat, dan akhwati rahimakunallah, ingat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana wanita-wanita tersebut tatkala memandang Nabi Yusuf alaihissalam, faqatta'na aydiyahun. Mereka sampai memotong-motong tangan mereka. Karena fitnah. Karena mereka tidak menundukkan pandangan mereka. Maka menikah tujuannya, kenapa kau menikah? Ngomong sama abahnya, bah ana mau nikah, bah. Kenapa? Yang pertama tadi, untuk mengikuti sunnah para nabi dan rasul. Yang kedua, untuk mendapatkan ketentraman. Karena bagaimanapun aku diciptakan sebagai pendamping. Wanita diciptakan sebagai pendamping. Dia hidup sendirian, ya dia tidak akan tenang. Yang ketiga, katakan kepada ayahnya, aku sudah kayaknya susah menahan pandangan mata. Maka cepat menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menikah itu akan lebih membuat kita kuat dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak bisa, puasa. Tapi ingat, tujuan seorang menikah, katakan itu. Aku tujuanku untuk menahan pandanganku. Kemudian tujuan yang keempat, punya anak-anak yang soleh. Ingin memiliki aset ketika mati, akan terus ada yang mendoakan. Karena tatkala seorang hamba meninggal dunia, putus amalan kecuali 3. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kelima, tujuannya masuk surga lewat kepatuhan kepada suami. Aku ingin masuk surga karena aku dengar ya, orang yang taat dan patuh kepada suaminya itu diperbolehkan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi awal niat nikah udah itu tuh. Bukan mau bangkang sama suaminya, enggak. Kadang-kala ada anak-anak yang nikah sama orang tuanya udah dikasih beberapa
beberapa arahan. Kau nanti jangan nurut sama suamimu, jangan mau kau diatur sama suamimu. Ada yang seperti itu. Udah salah niatmu. Ingat ketika nikah, aku mau taat dan patuh sama suami supaya masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila wanita itu salat yang 5 waktu. Ingat, ibu-ibu ini kadangkala salatnya bolong-bolong. Kenapa? Karena dia ada liburnya. Dia ada liburnya, sehingga mau sholat lagi berat kadang-kala buat dia. Maka jaga sholatnya. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Ada sebagian akhwati mungkin yang sampai hari ini utangnya belum dibayar, utang puasa. Ada yang pernah punya utang 20 tahun yang lalu. Nah, dia belum bayar. Ingat, catatannya dia harus puasa di bulan Ramadan, lengkap puasa Ramadan. Dan tentunya puasa Ramadan bagi wanita berat, karena dia harus membayar utang di sela-sela kegiatan dia. Apalagi dia seorang istri, dia harus ngurusin anaknya, harus masak buat suaminya. Satu keluarga nggak ada yang puasa, cuma dia yang puasa. Berat buat dia. Tapi ini syarat untuk masuk surga. Yang ketiga, dan dia taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Apapun yang diminta suaminya, selama dia bisa berikan, dia berikan. Kalau yang diminta oleh suaminya jantung si istri, katakan sama saya, "Bang, abang kalau minta jantung, aku kasihkan, bang." Ini sebagai bentuk dari awal ketaatan kepada suami. Yang keempat, dan menjaga kehormatan dirinya. Dia menjaga kemaluannya, dia tidak memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Dia tidak pergi dengan lelaki lain. Dia tidak chattingnya apa sama lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak ada hubungan. Dia jaga kemaluan dirinya. Apa yang akan terjadi? Akan dikatakan kepada wanita ini, "Udkhulil jannah," silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Dari mau masuk lewat pintu mana, tafadhol. Nggak berat masuk surga bagi wanita. Yang keenam, niat yang keenam, mendapatkan syafaat dari anak-anaknya untuk masuk surga. Sehingga kalau sudah punya niat itu, nanti dalam perjalanan hidup anaknya meninggal dunia, maka dia langsung ingat, "Ya Allah, aku dulu niat tuh, kepingin aku nanti ditunggu sama anak-anakku di pintu surga." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannah." Dikatakan kepada anak-anak kecil agar mereka masuk surga. Fayaqul, "Ya Rabb, wahai Rabb kami, hatta yadkhula aba'una wa ummahatuna." Mereka mengatakan, "Wahai Rabb, kita nggak akan masuk. Kita akan tunggu di pintu sini sampai bapak dan ibu kami datang." Fayatun, mereka datang. Mereka nggak mau disuruh masuk surga lagi. "Mali arakum muhanbitin." Ada apa kalian kumpul di sini? Kok tertahan di sini? Kalian masuk surga. Anak-anak disuruh masuk surga. Mereka yang mati dalam kondisi belum balik disuruh masuk surga. Mereka mengatakan, "Ya Rabbi abauna wa ummahatuna." Wahai Rabb kami, ayah ibunda kami minta juga masuk surga bersama kami. Lalu Allah mengatakan, "Udkhulul jannah antum wa aba'ukum." Kalian silahkan masuk surga sama bapak ibu kalian semua. Jamaah, subhanallah. Maka tatkala seorang ibu ditinggal mati sama anaknya,
dalam kondisi baru lahir, baru umur 2 tahun, 3 tahun, sedih. Nah, tapi ingat ya Allah, nih celenganku, ini tabunganku ya Allah. Mudah-mudahan dia nunggu aku di pintu surga. Mungkin amalan orang tua tidak cukup untuk masuk surga, tapi anak-anak itu akan menolong orang tua. Maka niatkan. Kita hidup ini memang untuk ibadah, nggak ada yang lain. Yang ketujuh, niat menikah mendapatkan pahala dari hubungan suami istri yang halal. Semua niatnya itu cari pahala. Dalam hubungan suami istri pun Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian tuh datengin istri kalian, itu dapat pahala sedekah. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kita sedang menyalurkan syahwatnya, dia dapat pahala? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitu law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia meletakkan syahwatnya di yang haram? Dapat dosa enggak dia? Ya tentu dia dapat dosa. Begitu pula ketika dia meletakkannya di yang halal. Maka kadang-kala wanita malas melayani suaminya, capek dia. Ingat dengan niat dia dulu. Ya Allah, mungkin aku capek melayani suamiku, tapi kau melihat ya Allah, aku ingin pahala dari ini. Ambil pahala itu jemaah. Dan jemaah, jangan pernah melayani suami dengan terpaksa. Karena keterpaksaan itu membuat segalanya jadi buruk dan tidak nyaman. Allah Jalla Jalaluh tidak ingin hubungan dia sama kita dibangun di atas keterpaksaan. Oleh karena itu Allah mengatakan, la ikraha fid din. Gak ada pemaksaan dalam agama. Semua itu dengan kebebasan, dengan keridhaan. Maka tatkala melayani suami dengan kondisi capek, laksanakan dengan cinta. Mungkin gak suka sama suaminya, tapi cinta pahala. Aku mau cari pahala di sini. Bismillah, Allah akan berikan pahala insyaallah. Itu kalau dari awal kita udah niatin. Niat yang ke-8, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di masa Nabi alaihi salatu wasallam pernah ada seorang sahabat ingin menikahi wanita yang mandul, janda, udah nikah berulang kali nggak punya anak. Dan wanita ini cantik, masya Allah, dan berwibawa. Lalu sahabat ini datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk musyawarah. Gimana nih aku nih? Rasulullah sallallahu asabtu mra'atan, aku dapat perempuan cantik dan berwibawa, dia punya kedudukan. Cuma dia nggak bisa punya anak. Rasulullah SAW mengatakan, lah, jangan. Orang itu suruh milih. Kita boleh milih dalam kehidupan ini. Maka disuruh milih jangan, kata Rasulullah SAW. Datang kedua kali, datang ketiga kali, jawaban Nabi tetap satu, jangan. Akhirnya beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, banyak anak. Karena aku pada hari kiamat akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku. Maka ibu-ibu perbanyak anaknya. Niat sebelum nikah, insya Allah aku kepingin punya anak 13. Dari awal diniatin. Kalau ternyata dikasih anak 2, Allah kasih pahala ibu-ibu berapa? 13. Allah kasih pahala 13. Kenapa takut jemaah?
Untuk niat aja takut kadang-kadang. Untuk niatin. Karena kita bicara niat sekarang. Semuanya nanti yang ke depan itu kembali kepada niat. Ada wanita yang kadang-kala diajak suaminya untuk punya anak lagi. Aduh janganlah bang, udah capek ini itu. Iya. Karena niatnya awal cuma kepingin punya anak 3. Kepingin punya anak 2. Itu salah niat dari awal. Dan Allah memberikan kepada wanita kekuatan jamaah. Allah mengatakan hamalat wahnan ala wahn. Wanita itu lemah, tapi dia kuat. Allah kasih kekuatan. Khadijah radhiyallahu taala anha punya anak setelah umurnya 40 tahun. Bersama Nabi alaihi salatu wasallam berapa anak? Yang hidup 4. Perempuan semua. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah setelah umur 40 tahun. Jangan takut, kadang-kadang dokter nakut-nakutin. Oh ini kalau sudah 40 tahun nggak bisa. Kata dia, dok, aku ini ciptaan Allah dok. Katakan, aku mau minta sama Allah. Ada wanita yang umur 60 tahun punya anak. Insya Allah nenek-nenek bisa punya anak. Insya Allah bisa. Pokok ada suaminya. Nah, kita diperintahkan ini bagi lelaki ya. Artinya ibu-ibu yang mau menikahkan anaknya juga harus milih. Cari wanita yang subur, yang penyayang. Kenapa kok penyayang? Karena kalau penyubur tidak penyayang bahaya. Nah, punya anak 7, 1 di selokan, 1 di tempat sampah, 1 di rumah tetangga di mana ibunya main HP. Nah, itu parah itu. Maka carilah yang penyayang. Bagaimana mengetahui wanita yang penyayang? Lihat bagaimana dia dengan adik-adiknya. Bagaimana dia dengan anak kecil. Ada perempuan-perempuan ketika gadis itu ada anak kecil nggak suka. Sana. Jangan dikawinin yang kayak gini, jangan mau. Nah, karena nanti kalau punya anak nggak dijaga tuh anaknya. Jadi niat yang ke-8 memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya masih ingat di Bondowoso di Jawa Timur sana ada seorang Ustadz Zain rahimahullahu taala. Dia punya anak 27 dari 1 istri. Nah, ibu-ibu di sini mungkin separuhnya aja. Nah, orang-orang dulu masya Allah. Karena apa? Karena niat tadi. Sudah. Jangan rame-rame. Kita lanjutkan. Yang ke-9, memiliki putri-putri. Kita tahu memiliki anak putri itu ada fadilahnya. Anak-anak wanita itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang dikasih anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada anak-anak wanita itu, anak wanita itu akan menjadi tameng yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kita lihat niat kita tetap akhirat. Urusan dunia akan kita tinggal, rumah akan ditinggal, pasti coba. Maka niatkan untuk yang lebih besar. Kemudian yang ke-10, menikah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Artinya ketika mau nikah, ana mau cari suami yang soleh, yang bisa mengingatkan anak untuk sholat. Begitu pula seorang suami, anak memang mau saling membantu. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha, orang-orang yang
menimbun emas dan perak kemudian mereka tidak membayar zakatnya, itu mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Para sahabat takut ketika turun ayat itu. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita tahu harta yang paling baik apa, kita akan cari." Rasulullah SAW, apa harta yang paling baik? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhir." Hendaklah seorang di antara kalian mencari hati yang pandai bersyukur, lisan yang pandai berzikir, dan istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan akhirat, bukan urusan dunia. Urusan dunia mah gampang, banyak yang bisa bantuin insyaallah. Tapi untuk urusan akhirat butuh pendamping hidup yang bisa membantu urusan akhirat kita. Ahibati fillah, itulah kira-kira beberapa niat ketika seorang menikah. Sehingga tatkala kita sudah punya niat itu, masuk ke dalam rumah tangga, memiliki banyak masalah, selalu kita ingat sama niat itu. Yang pertama, kalau dapat suami yang pemarah, dapat suami pemarah, artinya kan kadangkala orang menilai wanita, menilai laki, dilihat Masya Allah kok kayaknya baik banget dia ya. Kadangkala di luar baik, makanya perlu cari tahu benar nggak dia itu orang yang baik. Jemaah, kalau bisa nggak ada yang foto-foto, ibu-ibu diturunkan kameranya, Insya Allah. Iya, kita mau kajian bukan mau foto. Baik, kalau dapat suami yang pemarah, apa yang perlu kita lakukan? Ibu-ibu apa yang dilakukan? Ingat, ridha dengan takdir Allah SWT. Mau gimana? Udah dapat yang kayak ginian, mau diapain udah? Jangan membandingkan suaminya dengan suami tetangganya. Masya Allah bang, kau tahu bang, suami tetangga mah nggak pernah marah bang. Maka suaminya akan mengatakan, iya, kau istrinya siapa? Istrinya dia, pastiku kata dia. Tapi jadi masalah. Maka terimalah, udah terima. Dapat suami pemarah, berusaha untuk tidak menyulut amarah suaminya. Kita tahu nih, suami pemarah, kalau suami lagi marah, maka ibu-ibu jadilah salju yang turun mendinginkan hatinya. Jangan mengatakan, Ustaz, aku nggak salah Ustaz. Rumah tangga ini urusannya bukan salah dan benar, tapi urusannya apa? Saling memahami, saling melengkapi, saling membutuhkan. Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, tu wanita-wanita itu pakaian buat kalian. Pakaian. Artinya kita butuh sama baju. Wa antum libasul lahunna, dan kalian pakaian buat mereka. Kadang-kala ibu-ibu datang ke sini pakai baju nggak pas, nggak enak. Tapi tetap dipakai. Kenapa dipakai? Karena butuh, nggak ada yang lainnya. Apalagi suaminya cuma boleh dapat cuma boleh satu ibu-ibu. Nggak boleh yang lain. Ya udah, yang ada ini ridha dengan takdir Allah. Dan ingat, mungkin aku dapat suami yang pemarah karena dosa-dosa. Dulu aku mungkin suka marah sama adikku. Aku mungkin kurang berbakti sama ibundaku. Aku cari 1000 alasan sehingga kita husnudzon sama Allah dan suudzon kepada diri kita sendiri. Kemudian kalau suaminya lagi marah, ibu-ibu gak perlu berpikir kepingin cerai. Nah, kadang-kala ya Allah, udah gak tahan Ustaz, tiap hari ribut. Ada seorang wanita mengatakan, Ustaz, ana nih udah 20 tahun nikah sama suami ana udah gak tahan Ustaz, tiap hari berantem. Ana ngomong, kakak udah berapa tahun? 20 tahun. Teruskan. Alhamdulillah.
sudah, nggak tahu umurnya tinggal berapa lagi. Lanjutkan perjalanan itu. Dan perlu bersabar kita mendapat yang seperti itu. Cuma kita perlu belajar nih trik-trik kalau suaminya marah, apa yang harus dilakukan. Ketika suami marah, langsung katakan, afwan bang, ana minta maaf kalau ana yang salah, minta maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni ana. Selesai urusannya aja. Tapi kalau si istri mengatakan, kau kok marah-marah sama aku, yang salah itu kau. Ya, siap-siap udah berantem. Maka jangan. Abdullah, bukan Abdullah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan kepada istrinya, ibu-ibu, ana bicara sama ibu-ibu, tidak bicara sama suaminya. Maka jangan mengatakan, Ustadz kok nggak belain ibu-ibu. Kita sekarang nggak ada bapak-bapak, nggak perlu ana belain ibu-ibu. Ana perlu ngasih tahu ibu-ibu bagaimana menghadapi suami. Ana punya istri, ana punya kakak perempuan, ana punya adik perempuan 2, ana punya anak perempuan 2, ibu ana juga perempuan. Ana pun melihat bagaimana mereka bermuamalah sama suaminya. Kadang-kadang ana melihat sesuatu di rumah yang membuat hati ana sakit, tapi ana tetap berusaha untuk menjaga bagaimana wanita memposisikan dirinya sebagai istri. Kok harus sebagai istri? Abu Darda mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku lagi marah, kau berusaha mendinginkan aku. Jangan malah kau ikut marah. Ada wanita-wanita yang kalau suaminya marah, ya udahlah, pikirnya anak nggak bisa marah juga. Nah, jangan. Bukan seperti, ingat tujuannya pernikahan itu apa. Maka tolong ketika suaminya marah, dinginkan. Hadirkan suasana di rumah itu yang membuat amarah suami jadi rendah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, beliau mengatakan tentang wanita penghuni surga, ala unabbiukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu tentang wanita kalian yang nanti akan menjadi wanita-wanita penghuni surga? Beliau mengatakan, kullu wadudin walud idza ghadiban. Semua wanita yang subur dan penyayang, kalau dia marah, au aghdabaha zawjuha, yang bikin marah itu suaminya, artinya suaminya yang salah. Wanita ini datang meletakkan tangannya di tangan suaminya, bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridho kepada aku. Bukan malah diem-dieman. Kalau suami lagi marah di tempat tidur, diem. Egonya, anak biar suami yang ngomong duluan. Jangan. Suami itu kepingin istri yang ngomong duluan. Makanya Rasul SAW mengatakan, siapa yang harus bicara duluan? Si perempuan. Tampakkan kepada suami. Ingat ibu, tatkala suami melihat istrinya butuh sama dia, suami akan sayang. Tapi ketika istri mulai ngomong yang enggak, kayaknya abang udah gak suka sama aku, ya gak apa-apa, aku mau pulang. Itu tuh suami, oh kok gak butuh sama aku ya. Tapi ketika istri mengatakan, bang, kalau abang marah, aku mau kemana bang? Katakan maksudnya gak ada lelaki di muka bumi ini yang kalau dia tersenyum, bang, Allah, dunia dan isinya seakan milikku. Insya Allah suaminya senyum nanti dia tuh, ingin memberikan dunia dan isinya. Baik. Selanjutnya, kalau suami pelit, apa yang harus dilakukan? Bersyukur kepada Allah. Nikmat yang terbesar itu jamaah, kalau kita bicara dunia, nikmat yang terbesar itu duit apa kesehatan? Ibu-ibu mau dapat suami yang baik, duitnya ngalir terus, tapi ibu dikasih sakit? Ketika dapat suami pelit, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau kasih aku suami pelit ya Allah, tapi kau berikan kesehatan kepadaku, bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian pemberian suami jangan dilupakan. Kalau suami memberikan sesuatu, udah suaminya pelit, dikasih-kasih, dihilangin lagi, itu gak akan ngasih lagi. Maka bersabar. Boleh gak wanita ngambil hartanya suami kalau suaminya pelit? Boleh ibu-ibu?
Boleh. Nah, boleh dengan catatan yang diambil itu yang memang diperlukan. Artinya kebutuhan yang mendesak. Bukan kepingin HP iPhone 7. Dia ngambil duit suaminya, haram itu. Tapi kalau dia beli buat makan, buat biaya anaknya, dia ambil duitnya, insya Allah nggak ada masalah. Baik, ketika suami miskin, ada wanita-wanita yang menikah dengan suami kaya, dapat 2 tahun bangkrut suami. Itu terjadi. Kalau niat wanita ini harta, susah hidup dia. Karena yang dia inginkan hilang. Kepingin dia hidup nyaman, ini itu, suaminya sudah bangkrut. Bagaimana ketika suami miskin? Maka lihatlah kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kaya apa miskin? Bagaimana istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah mereka menuntut. Ketika istri-istri Nabi menuntut tambahan nafkah, yang terjadi keributan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Didiamkan istrinya. Ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Setelah 1 bulan dikumpulin, satu persatu dipanggil. Kau, Allah sebutkan di surat apa? Al-Ahzab apa An-Nur? In kuntunna turidna Allah wa rasulahu fata'alaihi. In kuntunna turidna al-hayatad dunya. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, kalian kisah. Aku kasih duit, aku kasih kenikmatan, lalu aku ceraikan kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan ingin hari akhir, maka kalian silahkan hidup lagi sama aku, kata Rasul SAW. Istri-istri Nabi itu sering gak makan itu. Sering gak makan. Beliau alaihissalatu wassalam datang ke rumahnya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, gak ada, kecuali air. Pernah di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada seorang wanita dengan 2 putrinya mengemis ke sana. Aisyah cari di rumah Rasul SAW, cuma ada 1 butir kurma. Dan istri-istri Nabi, mereka lebih baik dari ibu-ibu. Mereka lebih sempurna akhlak mereka daripada ibu-ibu. Ternyata mereka sabar. Mereka tidak menuntut akhirnya kepada Rasul SAW. Maka ketika mendapatkan suami yang penghasilannya sedikit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku masih punya suami. Kemudian lihat yang namanya putri Nabi radhiyallahu taala an Fatimah wa sallallahu alaihi wasallam. Fatimah punya suami Ali bin Abi Thalib, dan Ali miskin. Ali miskin. Fatimah ini kerja sendiri. Dia itu kalau sekarang Masya Allah, tinggal beli tepung, bikin roti, beli beras, langsung bisa makan. Fatimah radhiyallahu ta'ala karena miskin, dia itu nggak bisa beli tepung. Yang bisa dibeli gandum. Maka gandumnya itu digiling sendiri. Jadi model ditumbuk, tapi dulu modelnya digiling. 2 batu itu untuk giling. 2 batu ditumpuk, lalu ada lubang di sininya, dimasukin gandum, terus diputar. Sampai tangannya Fatimah itu kasar, ibu-ibu. Bayangkan, Fatimah itu wanita terbaik di surga nanti. Tangan dia kasar. Sedangkan wanita-wanita sekarang tangannya halus-halus ya. Apakah kiranya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ali kesian sama istrinya, tapi dia nggak mau. Dia ngomong sama istrinya, kau mungkin bisa minta bantuan sama ayahmu. Ketika itu datang beberapa tawanannya, pembantulah yang bisa bantu dia. Fatimah datang menjumpai Rasulullah SAW, nggak ketemu sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya malam hari Nabi datang alaihi salatu wasallam. Aisyah cerita, tadi putrimu datang, dia ya kepingin dibantu lah. Kesian tangannya itu kasar dia karena giling gandum itu. Ibu-ibu,
Fatimah itu giling gandum, punya anak kecil 2, Hasan dan Husain. Jarak umurnya itu hanya 1 kali datang bulan. Artinya anak yang pertama Hasan nifas, setelah nifas datang bulan, lalu punya anak, hamil. Jadi jaraknya itu sangat dekat. Dia harus melayani suaminya, dia harus masak, dia harus nyusui anaknya. Tapi itu dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala. Cuma akhirnya karena suaminya kesian, tapi suaminya nggak mampu, miskin suaminya, maka minta tolong kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah malam hari itu. Apakah Nabi SAW memberikan apa yang diinginkan Fatimah? Tidak. Beliau bisa memberikan itu pembantu kepada Fatimah, tapi subhanallah, untuk masuk surga itu butuh pengorbanan. Butuh kita beramal, kita butuh melewatin jalan-jalan nanjak yang mungkin kita akan jatuh dari situ, tapi itu jalan menuju surga. Nabi SAW memberikan amalan kepada Fatimah. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Apa kata Nabi SAW? Hada khairun minal khadim. Itu lebih baik daripada pembantu. Makanya sangat membingungkan ketika wanita punya pembantu, ternyata dia belum bisa mendidik anaknya dengan benar. Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik, padahal sudah ada pembantu. Lalu apa yang kau kerjakan? Dia tidak bisa sholat duha, dia tidak bisa menghatamkan Al-Quranul Karim, padahal punya pembantu. Apa yang menghalangimu? Kau mau masuk pintu surga yang mana? Ketika semua dikerjakan sama pembantu, dan sholat pun hanya sholat yang 5 waktu, kadang-kala kau malas. Maka seharusnya wanita yang memiliki kelebihan harta, suaminya kaya, dia lebih banyak ibadahnya daripada wanita yang suaminya miskin, jamaah. Maka perhatikan hal ini. Ketika kau miskin, suaminya miskin, kau bisa bantu semampumu. Jangan menuntut kepada suami. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, yang dia itu kurus, jemaah, kecil. Pernah suatu hari dia naik pohon arok, hendak mengambilkan siwak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada angin yang datang menerpa sehingga terayun-ayun dia di pohon itu dan tersingkap betisnya. Kecil betisnya dan dia miskin, perawakannya nggak ganteng, kurus. Para sahabat tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud tergoyang-goyang dan tersingkap betisnya yang kecil itu. Nabi SAW melihat kepada para sahabat yang mengatakan, mimma tadhaku, apa yang kalian tertawakan? Para sahabat diam, mereka tahu kalau salah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, min diqqati saqai, kita menertawakan kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini mulai para sahabat menilai orang lewat fisik, menilai orang lewat dunianya. Maka Nabi SAW mengatakan, la saqub bin Mas'ud fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kata Nabi SAW, tuh betisnya Ibnu Mas'ud nanti di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Dan dia miskin, ya, kadang kala makan, kadang kala nggak makan. Istrinya namanya Zainab. Zainab itu dia bisa bikin dengan tangannya, nenun atau apalah. Dia bikin, dia jual, dia makan. Pernah suatu hari dia menghadiri majelis Rasulullah SAW. Dia dengar Nabi SAW menyuruh bersedekah. Sedangkan Zainab ini nggak pernah sedekah. Hasil kerjanya habis dimakan sama suami dan anak-anak. Maka pulang dari kajian itu, dia mengatakan kepada suaminya, aku kayaknya mulai besok gak bisa bantu kau lagi untuk makan. Soalnya aku kepingin sedekah.
Lihat, orang miskin kepingin sedekah. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak apa-apa. Allah tidak akan melantarkan kita. Kalau kau memang nggak mau bantuin kita, nggak apa-apa. Tapi coba kau tanya dulu sama Rasul SAW. Akhirnya datang Zainab bertanya kepada Rasul SAW. Singkat cerita, Nabi menjelaskan bahwa yang kau berikan kepada suamimu itu bernilai sedekah. Jadi ibu-ibu ketika suaminya miskin dan ibu punya harta, mungkin dari orang tua yang berada, punya emas-emasan, punya apa, suaminya mau usaha, jual, bantuin suaminya, itu bernilai sedekah. Nggak perlu nuntut terus sama suaminya. Apa yang bisa kau berikan, berikan. Baik. Kemudian apabila hak-hakmu tidak diberikan oleh suami, itu terjadi. Mendapatkan suami yang zalim, yang dia tidak memberikan hak kita, nafkah padahal dia punya duit cukup, dia tidak memberikan nafkah yang cukup. Perhatian juga tidak dia berikan kepada istrinya. Apa yang harus dilakukan oleh istri ketika itu? Minta haknya sama Allah SWT. Rasul SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, nanti akan ada umara-umara, ada pemimpin-pemimpin yang dia itu minta haknya dan tidak memberi hak kalian. Lalu para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan wahai Rasul SAW? A'tuhum haqqahum. Kata Nabi SAW, hak mereka kalian berikan. Terus bagaimana dengan hak kita? Kita nuntut kepada siapa? Minta sama Allah SWT. Maka tidak perlu banyak mengeluh, karena kembali Allah itu melihat kita. Kondisi kita dizalimin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, doanya orang yang dizalimin itu mustajab. Minta kebaikan. Maka tatkala hak-hak istri tidak diberikan sama suami, ya udah minta sama Allah. Hamparkan si minta, ya Allah aku minta hakku. Aku sudah berikan, tapi catatannya haknya suami diberikan. Suami minta ini, tetap melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Karena niatku menikah itu untuk mengharapkan surga, bukan untuk yang lain. Kalau untuk kesenangan dunia, mungkin aku nggak kawin, nggak bang. Tapi aku mengharap surga Allah SWT. Jadi mintalah haknya kepada Allah. Jangan suka curhat menceritakan kejelekan suaminya. Suami kita itu suami kita. Suami ibu-ibu itu banyak salahnya. Walaupun dia seorang ustaz, punya kesalahan, manusia biasa. Tapi seorang istri berusaha menjaga aib-aib suaminya tidak dikeluarkan. Tatkala dia ingin minta solusi permasalahan, cari orang yang amanah. Karena kita tahu menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau ibu-ibu sudah membuka aib suaminya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau suami kawin lagi? Rame. Nah, para jemaah, ini yang terakhir ingin Ana sampaikan. Karena ada wanita yang lupa dengan 10 niat yang kita bicarakan. Ada wanita na'udzubillah yang sampai ingin bunuh diri. Udah ngaji. Na'udzubillah. Ini kejadian terjadi sama kita di Medina. Kejadian itu, ada teman dari Yaman, dia nikah lagi. Dia tinggal di, ya ana di lantai 1, dia di lantai dasar. Nah, suatu hari ribut-ribut, ana nggak tahu ada apa. Akhirnya ada ambulan atau dibawa ke rumah sakit istrinya dia. Ternyata istri dia yang pertama itu minum obat. Semua obat yang di rumah dia minum. Akhirnya kondisinya stres seperti orang yang gak waras.
Kenapa? Karena suaminya kawin lagi. Apa sih yang kau cari dalam dunia ini? Apakah dalam niatmu menikah memang ingin suami ini nggak boleh dimiliki orang lain? Suamimu itu milik orang banyak. Dia milik orang tuanya. Ibu-ibu bisa melihat suami itu berangkat kerja kadang-kala sepekan, nggak pernah ribut. 2 pekan berangkat kerja, nggak ada yang diributkan. Yang penting bawa duit, pulang. Tapi ketika suami kawin lagi, itu seakan-akan kiamat. Ingat, kita hamba Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri. Kebaikan ibu-ibu akan diingat sama Allah. Allah mengatakan, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi walaupun itu seberat dzarrah, seberat semut yang kecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Ketika mendapati suami kawin lagi, tidak perlu mengatakan, aku sih kurang apa? Apa yang kurang dari diriku? Aku sudah melayani dia, anak udah 5, anak udah 3. Apa yang membesarkan? Apa sih kurangku? Nggak ada kurangnya. Nggak ada kurangnya insya Allah. Tapi menikah itu juga syariat Allah yang tidak boleh ditentang. Kalau itu terjadi, kau merasa berat, iya, wanita berat, tapi ingat, engkau tidak lebih baik dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu dimadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berapa wanita? 8 wanita, 9 sama Aisyah. Jadi kau jangan berkata suamiku tidak setia, lah. Jangan dikatakan seorang lelaki yang menikah lagi tidak setia kepada istrinya. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya. Dan itu menandakan kesetiaan itu. Bukan dengan tidak menikah lagi. Ada laki-laki yang na'udzubillah min, istrinya 1 tapi dia jajan. Dia berzina di luar. Dikatakan ini laki yang sejati tidak nikah lagi. Tidak seperti itu jemaah. Maka tatkala suami ibu menikah, ingat, aku tidak lebih baik dari Aisyah. Dia dimadu. Aku tidak lebih baik dari Asma binti Abu Bakar. Dia pun dimadu. Aku tidak lebih baik dari istrinya Abu Bakar. Aku tidak lebih baik dari istrinya Umar, dari istrinya Utsman. Yang mereka juga dimadu. Ingat tujuan hidup ini apa sih? Apa ibu-ibu mau sama suaminya? Sampai kapan sama suaminya? Akan datang satu masa berpisah sama suaminya. Kalau tidak dengan perceraian, maka kematian akan memisahkan. Itu pasti terjadi. Maka kalau kita niat awal itu dihadirkan, suami kawin lagi, nggak ada masalah. Aku berat, tapi ya Allah, aku minta tolong sama engkau ya, supaya aku tetap bisa melayani suamiku seperti dahulu. Aku minta tolong kepadamu ya Allah. Kalau suamiku tidak memberikan hakku, aku akan minta sama engkau. Aku punya anak-anak ya Allah, aku persiapkan anak-anakku ini. Paling tidak, kalau suamiku tidak membawaku ke surga, anak-anakku nunggu aku di surga ya Allah. Munculkan niat-niat awal untuk hidup itu, sehingga tidak perlu ya berat-berat. Tapi semua sudah ditulis. Pena itu sudah diangkat dan lembaran itu kering. Lanjutkan perjuangan ibu-ibu menciptakan mujahid-mujahid fi sabilillah. Ada seorang wanita, istri ana cerita. Ada seorang wanita, suaminya kawin lagi dan suaminya kurang perhatian. Kata wanita ini, ditanya, Mbak, gimana Mbak dengan di madu kayak gini? Ya, kata wanita ini, Masya Allah ya, mau gimana lagi, udah takdir Allah SWT. Ana berharap, ana membesarkan anak-anak ana, dan anak-anak ana berbakti sama ana nanti. Kemudian ana masuk surga Allah SWT. Selesai jemaah. Hidup ini ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku, kata Allah, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jangan dipikir wanita yang menjadi 1 istri tidak diuji. Dia diuji juga.
Sebagai wanita yang jadi istri kedua, ketiga, dia diuji juga. Semuanya dalam masa tes kita ini. Ruangan ini ruangan ujian semuanya. Ana akan cerita terakhir nih. Ana tutup dengan cerita yang ana baca dari kitabnya Ibnul Jauzi, kalau nggak Safwatus Safwah. Diceritakan di Baghdad ada seorang lelaki pengusaha kain ya. Pengusaha, dia jual beli sutra, baju-baju, yang kaya raya. Suatu hari ketika dia di tokonya, ada seorang gadis mau beli sesuatu. Ketika mau beli ini, tahu-tahu gadis itu membuka wajah. Cadarnya dibuka. Bingung lelaki ini. Qad wallahi tahayyartu mimma ra'ait. Kata dia, aku bingung, kau kenapa buka wajahmu? Kata laki ini, kata wanita ini, aku sebenarnya nggak mau beli. Aku beberapa hari ini ke pasar. Aku ngeliat kiranya ada lelaki yang mau menikahiku. Aku cari. Kemudian kok hatiku condong sama engkau. Kau mau nggak nikahin aku? Maksudnya nanti datang ke orang tuanya. Alhamdulillah aku punya harta, kata wanita ini. Apa kata laki ini? Dia mengatakan, aku punya sepupu Misana yang dia itu istriku. Dan aku sudah berjanji sama dia agar aku tidak membuatnya cemburu. Dan aku sudah punya anak dari dia. Ini suami lelaki ini mengatakan itu. Apa kata perempuan ini? Nggak apa-apa, aku ridho. Kau datang ke tempatku dalam sepekan 2 kali, aku ridho. Ya udah, akhirnya berangkat menjumpai walinya, akad nikah aja. Dia pulang ke rumahnya, ngomong sama istrinya, aku kayaknya malam ini ada acara, aku nggak bisa pulang. Ya udah, kata istrinya, nggak apa-apa, kalau memang ada acara, fadhal. Berangkat, bermalam di tempatnya istri keduanya itu. Seperti itu kejadian. Siang hari suaminya datang ke istri keduanya. Sampai berlalu 1 tahun kira-kira, istri pertama mulai curiga. Nggak bisa, mesti ketahuan istri pertama. Mau sembunyi gimana pun ketahuan. Dia ngomong sama pembantunya yang perempuan, kau ikutin bapak tuh. Kemana dia pergi? Diikutin sama pembantunya. Nggak tahu kalau diikutin. Ya biasa. Ke toko di Baghdad, di pasar Baghdad, ke tokonya. Selesai dari toko itu, siang hari pergi lagi. Waktu istirahat diikutin sama pembantunya. Masuk sebuah rumah. Lalu perempuan ini, pembantu ini datang ke tetangga-tetangganya, tanya, ini rumah siapa? Kata dia. Dikatakan ini rumahnya seorang wanita, dia menikah sama pedagang kain di pasar itu. Menikah. Tahu? Oh iya, makasih, kata dia. Pulang dia. Setelah pulang cerita bahwasanya suamimu itu kawin lagi, istrinya di tempat ini, kata dia. Oh iya, ingat, nggak ada satu orang pun yang ngasih tahu dia. Kalau aku sudah tahu. Subhanallah jamaah, istri tidak ngasih tahu suaminya, tetap dia menghargai suaminya, menghormati suaminya. Setelah setahun penuh dalam pernikahan yang kedua itu, sakit suaminya dan meninggal dunia. Dalam kondisi istrinya tidak ngasih tahu kalau tahu suaminya ini punya istri kedua. Setelah meninggal dunia, dilihat warisannya ternyata disebutkan 8.000 dinar. Tahu berapa 8.000 dinar? 1 dinar itu 4 gram seperempat. Jadi kalau 1.000 dinar itu
4 kilo seperempat. Kalau 8.000, 4 kali 8 berapa? Berapa jamaah? 32, lebih lah. Jadi kira-kira 36 kilogram emas peninggalan suaminya. Istri yang pertama diambil tuh duitnya. Kemudian dia bagi warisannya. Warisan bagi dia ambil. Buat istri diambil. Buat anaknya dikasih semua. Lalu yang bagian dia dibagi 2. Dia ngomong sama pembantunya, kirimkan ke istri dia yang kedua. Dibawa itu duitnya mah. Kemudian dikasih tahu bahwasanya lelaki yang kau nikahi itu meninggal dunia dan dia meninggalkan duit sekian, dan dia punya anak 1 waktu itu, udah dikasihkan ke anaknya. Terus ini bagianmu separuh, 1.000 dinar tuh dibagi 2, ini punyamu. Kemudian apa kata wanita istri yang kedua ini? Dia menangis. Dia lalu mengeluarkan sebuah surat dari kotaknya, sampaikan kepada istri pertamanya, kalau suamiku sudah menceraikanku, jadi aku gak berhak dapat warisan ini. Jamaah, ingat kita ini hamba Allah. Kita semua menuju satu liang kubur kita. Yang akan mendampingi kita di kuburan, ibu-ibu yang mendampingi bukan suami, bukan anak-anak, bukan hartanya, tapi amal kebajikan kita. Maka dalam kondisi apapun, musibah apapun yang menimpa dalam kehidupan ini, terus melangkah ke depan. Ya Allah, aku mau jadi hamba-Mu ya Allah. Dekatkan diri kepada Allah dengan segala amal kebajikan. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil kalau dapat masalah, ya banyak baca la haula wala quwata illa billah. Sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Urusan dia itu semuanya baik. Dapat rizki, dapat nikmat dia bersyukur, dapat bala dia bersabar. Jangan putus asa menghadapi kehidupan. Jangan sampai putus asa sehingga punya kepikiran mau bercerai sama suaminya, mau bunuh diri, mau macam-macam. Jangan. Terus jalan ke depan. Ingat istri Fir'aun, bagaimana dia punya suami seperti Fir'aun, dan dia tetap bersabar sampai dia dibunuh oleh Fir'aun. Dan dia memohon kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Minta rumah dari Allah di surga, di sisi Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau dapat suami yang enggak benar, maka dekatkan diri kepada Allah, minta surga Allah, minta haknya kepada Allah, urusin anak-anaknya. Jangan dengarkan omongan orang-orang, tapi kita dengarkan omongan Allah dalam Qur'annya dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Kalau posisi pertanyaan, kemudian foto, video juga tidak dibenarkan. Kemudian kita akan memasuki sesi pertanyaan pada para santri kalau dikumpul di antar ke depan. Ini aja dulu. Jangan ada. Nah, yang ada. Jazakallah. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan dulu. Ya. Di estafet aja ya, ke depannya di estafet kalau di depan. Baik, sambil menunggu yang lainnya, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Yang bisa Anda jawab akan Anda jawab. Ini ada pertanyaan, apakah setelah nazar sebagai wanita, apa kita berhak menunggu kabar darinya atau menanyakan
bagaimana kelanjutannya, apa itu dibolehkan? Boleh keduanya jamaah. Dalam artian ketika ada yang nabor, tanya nanti. Tapi biasanya dia akan kasih jawaban. Tapi kalau nggak ada jawaban, ditanyakan gimana lanjutannya. Kalau nggak ada jawaban, supaya tidak menutup pintu buat yang lainnya, sehingga lainnya yang mau nabor dia bisa nabor. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz sekeluarga dunia akhirat. Allahumma amin. Dan menjaga semua keluarga umat Islam. Ustaz, bagaimana cara istri Ustaz mentarbiyah anak-anak Ustaz, dan bagaimana cara beliau, semoga Allah Ta'ala menjaganya dari cemburu terhadap Ustaz, dari fitnah wanita. Masya Allah. Nah, ini harus tanya sama istri ana. Iya, ana sering digodain sama istri ana. Kalau ana lagi pakai surban, dia ngomong, Masya Allah, Ustaz artis lagi mau kasih kajian, kata dia. Ana ketawa aja. Alhamdulillah, istri ana, semoga Allah menjaga dia. Istri ana sama dengan wanita lain. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia pencemburu, tapi dia baik. Artinya cemburu dia itu seringkali dia ingatkan, dia mengatakan, udahlah abang kalau di rumah milik anak, kata dia. Tapi kalau sudah keluar rumah, dia dapat nasihat dari satu ibu, ya. Ada seorang wanita dari Padang, anak ingat, subhanallah, semoga Allah menjaga dia. Dia ngasih nasihat istri anak. Dia mengatakan, kau tahu suamimu di kamar itu milikmu, di luar kamar suamimu milikmu dan milik anak-anak. Di luar rumah sudah bukan milikmu lagi. Dia milik orang tuanya, dia milik kakaknya, adiknya, dan milik orang banyak. Maka kau perlu tahu, ketika suamimu di rumah, ketika itu dia jadi milikmu. Dan Masya Allah, istilah, semoga Allah menjaga dia. Adapun mentarbiyah anak-anak, ya kayaknya pertanyaan ini ditanyakan ke istri ana aja. Barakallahu fiik. Ana masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara kita mengetahui akhlak calon suami kita, sementara kita tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya, tetapi dia mempunyai niat yang baik, hendak meminang kita? Harus cari tahu, jemaah. Artinya cari tahu semaksimal mungkin. Karena ada sebuah kejadian. Kadang-kadang gini, yang bawa itu lelaki, kerabat kita. Kerabat nih, ya, nih bawa mengenalkan sama seorang gadis, sama keluarga tuh gadis. Jangan percaya 100% sama yang bawa. Harus cari tahu. Karena kejadian ketika percaya sama kerabat, tidak cari tahu sendiri, ternyata lelaki itu tidak sebaik yang dikatakan kerabat. Akhirnya menyesal. Cari tahu, umpamanya ngomong sama abahnya, kalau atau kakaknya atau siapa, kalau mungkin kenal sama seorang ustaz, ana minta tolong ustaz, fulan ini ustaz, dia minta ana. Gimana sih fulan itu? Kalau mau tahu fulan, jangan di tempat kajian. Kalau di tempat kajian semuanya baik. Nah, tapi cari tahu fulan itu di tempat kerjanya, teman-temannya. Kadang-kala dia sholatnya 5 waktu, Masya Allah, di masjid, tapi akhlaknya buruk. Ada lelaki-lelaki yang kalau marah, semua kebun binatang keluar dari mulut. Nah, maka dengan cara seperti itu kita tahu fulan gimana. Fulan Masya Allah, fulan nih kalau ngaji Masya Allah baik, sholat, puasa sunnah. Tapi kalau sudah ngomong, nyakitin hati. Nah, kayak gitu hati-hati. Maka perlu, umpamanya gini, fulan dari kampung sana, kirim orang untuk datang ke kampung sana, tanya sama imam masjid. Nah, masjid, fulan gimana? Fulan anaknya bapak fulan. Iya, Masya Allah, kata dia. Fulan tuh anak waktu khutbah Jumat mesti telat datang. Makanya jangan, itu agamanya udah gak baik berarti. Ustaz, wanita itu secara fitrah menyukai perhiasan, berdandan, dan barang-barang yang bagus. Mohon nasihat agar kami tidak berlebihan dalam membeli sesuatu. Bagaimana
batasan berdandan dan berhias yang boleh kita pakai saat keluar rumah. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan wanita suka berdandan itu sudah fitrahnya. Bahkan wanita sejak kecil sudah didandani sama orang tuanya. Anak kadangkala sama istri ya, anak salah. Kadangkala anak punya anak yang kecil ya, waktu itu udah dikasih bando ya. Si anak ngomong, kesian dia itu, nggak ada gunanya buat dia. Ternyata gunanya buat ibunya. Jadi kalau anaknya cantik, dia kepingin tunjukin sama orang-orang, yaitu wanita. Seperti itu. Terus bagaimana supaya tidak berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu? Ya lihatlah jamaah. Sering kita mendengar kita itu harus balance, harus imbang dunia dan akhirat. Oke, kalau ibu-ibu beli tas harganya 20 juta, maka sedekahnya juga 20 juta. Nah, jemaah, ada tas harganya 1 miliar. Ada perempuan Masya Allah punya tas 1 miliar, beli 1 miliar, pas sedekah 1 juta susah. Ini yang gak benar. Kau kalau punya kelebihan harta dan kau mau beli tas itu dan kau merasa mampu, gak apa-apa, tapi sedekahmu juga seperti itu. Maka tolong paling tidak kalau bicara Rasul SAW melarang kita untuk menghambur-hamburkan uang sebenarnya. Jadi kadang-kadang gak manfaat ya. Tas seharga 1 miliar, kalau diberikan kepada tukang sayur, dibikin apa sama dia? Diisi tahu sama dia, diisi apa? Karena dia nggak tahu. Yang tahu kan tas mahal itu orang-orang yang berduit gitu. Tapi orang desa nggak tahu. Maka tolong perhatikan. Bagaimana berdandan? Ya ingat, wanita itu disuruh bersolek di dalam rumah untuk suaminya. Bahkan wanita yang baik adalah yang tatkala dilihat suaminya menyenangkan hati. Apa saja di rumah boleh, tapi kalau keluar rumah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Masalah wajah, apakah wajah itu aurat atau bukan, terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi yang tidak pakai cadar, maka hindari yang namanya make up untuk wajahnya. Seperti itu. Kemudian kalau dia boleh pakai cincin, ya dia boleh pakai cincin. Itu termasuk yang boleh dilihat. Menurut sebagian ulama nggak ada masalah. Tapi kalau yang untuk wajahnya, hati-hati. Karena ibu-ibu nggak pakai make up aja udah fitnah, apalagi pakai. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wanita itu tempatnya di rumah, kata Allah. Kalian tinggal di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kalian harus keluar, hindari tabarruj. Jangan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang pertama itu. Ustadz, bagaimana hukumnya kajian akhwat seperti ini tanpa penghalang atau tirai sebagai pembatas pandangan akhwat? Apakah ini bukan dosa bagi akhwat karena kami mudah memandang wajah ustadz? Jangan dipandang wajah ustadznya. Iya jamaah. Jadi berkaitan dengan tirai, memang lebih baik pakai tirai, tapi tidak wajib. Tapi tirai itu bisa jadi wajib kalau ternyata jadi fitnah. Fitnah buat ustadznya. Ustadznya kadangkala ceramah dilihatin, oh di situ ada satu, di situ ada satu lagi. Itu nggak boleh. Maka berkaitan dengan tirai ini, lebih baik pakai tirai. Anak katakan seperti itu. Lihat kondisi jemaah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang kalau kita lihat di masa Nabi Alaihi Wasallam, di Masjid Nabawi itu nggak pakai tirai wanita sholat. Makanya dikatakan ini seperti sekarang nih nggak pakai tirai. Sebaik-baiknya soft wanita itu yang mana? Yang paling akhir. Yang paling buruk yang mana? Yang awal-awal ini. Itu paling jelek softnya buat mereka. Jadi karena memang semakin dekat sama ustadznya semakin jelek, bukan semakin baik jemaah. Maka seperti itu. Maka ibu-ibu tundukkan pandangannya. Baik itu bukan hanya di sini jamaah, bukan hanya di sini, di televisi pun seperti itu. Kadang-kadang ada seorang ikhwan, Ustaz, anak ini cemburu sama antum, Ustaz. Katanya kenapa? Istri anak kalau lagi antum live di TV, dia tinggal anak, Ustaz. Dia nonton, kata dia.
Anda ngomong, oh ya udah, antum tutupin TV-nya, yang penting dengar suaranya. Kan yang penting itu ilmunya, bukan wajahnya. Tapi tetap lebih baik Anda lihat kalau pakai tirai, itu mungkin akan menjaga. Terus kondisi jamaah juga beda-beda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap ibu-ibu menundukkan pandangannya. Saya seorang guru di sekolah umum pada tingkat SMP. Di lingkungan sekolah tersebut banyak hal-hal yang bertentangan dengan hukum syar'i. Misalnya di kelas berbaur antara akhwat dan ikhwan, muslim dan non-muslim, siswa pacaran, gimana cara saya menyikapinya Ustaz? Subhanallah. Ini tugas yang berat ya bagi seorang guru. Tatkala melihat kemungkaran, maka kembali kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangan kanannya. Fa in lam yastati' fa bilisan. Kalau nggak bisa dengan lisannya, nggak bisa dengan hatinya, maka ibu apa yang harus sikapi? Itu kemungkaran, rubah kemungkaran itu menjadi tidak mungkar, menjadi baik. Tanamkan akidah kepada mereka. Kadang-kala ibu ini ngajarnya bukan urusan agama Ustaz. Nah, tapi tetap nilai-nilai akidah bisa kita tanamkan di pelajaran IPA, di pelajaran apapun yang ada. Insya Allah bisa ditanamkan di situ. Itu tugas seorang ibu. Kembali kepada kita, apakah kita ingin merubah kemungkaran itu atau tidak, jemaah. Barakallahu fiik. Kalau puasa yang belum terbayar, kemudian sudah tua dan tidak sanggup lagi membayarnya, bagaimana solusinya? Bertobat kepada Allah SWT dan membayar fidyah. Bertobat, karena kesalahan dia meninggalkan itu. Kenapa dulu ketika muda dia nggak bayar? Oleh karena itu ibu-ibu, kita tahu di antara pertanyaan pada hari kiamat itu adalah ansyababihi, tentang masa muda. Kalau orang sudah sepuh tidak berbuat dosa, itu wajar. Karena dia udah lemes, udah lemah. Tapi yang ditanyakan, ketika kau punya kekuatan dahulu, kau gunakan untuk apa kekuatan itu? Jalan-jalan, jalan santai ya kemana, tapi puasa kau tidak bayar. Maka yang pertama harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berkaitan dengan niat menikah, bagaimana dengan kami yang sudah menikah bertahun-tahun dan tidak berniat di awal pernikahan? Apakah kami bisa meniatkannya sekarang? Iya, niatkan sekarang. Karena dulu mungkin tidak ngerti ya, apalagi banyak orang menikah hanya karena faktor syahwat. Kita tahu memang syahwat itu dapat pahala kalau kita menghubungi istri, dapat pahala nantinya kalau itu halal. Tapi niat-niat yang lain bisa ditambahkan di situ. Saya wanita yang menikah dengan duda yang memiliki 2 anak perempuan, tapi anak-anak tinggal bersama oma mereka, mertua suami dari mendiang istrinya. Anak umur 7 tahun dan 2,5 tahun. Anak-anak didoktrin untuk tidak menganggap saya sebagai ibu mereka. Nah, betul itu. Karena bukan ibunya, tapi istri bapaknya. Itu yang perlu ditanamkan. Itu istri bapak. Di dalam Islam, istri bapak memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau kita berbakti kepada bapak kita, kita harus berbakti kepada istri ayah kita. Bahkan Allah mengatakan, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Kalian enggak boleh menikahi istri-istri bapak kalian. Kedudukan mereka sudah hampir seperti ibu. Tapi bukan ibu, tetap bukan ibu. Ini katakan saya sebagai ibu mereka, karena mertua suami tidak ingin suami saya menikah lagi. Yang saya tanyakan, bagaimana kedudukan saya sebagai ibu tiri terhadap anak-anak? Apakah mertua suami berdosa jika kelak anak-anak menjadi durhaka terhadap kami? Karena mertua suami juga ingin menjauhkan anak-anak dari suami saya. Subhanallah jemaah. Iya. Di antara penyebab kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah perceraian yang tidak dengan cara ma'ruf. Ingat, cerai di dalam Islam boleh, tapi Allah mengatakan fa idza balagna ajalahunna, kalau wanita itu sudah hampir masa iddahnya habis,
fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Maka kalian balik sama istri itu dengan cara yang ma'ruf, atau kalian pisah dengan cara yang ma'ruf. Jadi cara yang ma'ruf inilah yang menjadi penutup kerusakan perceraian itu. Jadi kalau bercerainya itu dengan cara yang baik, memang sudah tidak ada kecocokan ya, kayaknya kita tidak bisa lanjutkan pernikahan ini, suami juga menceraikan istrinya di waktu yang disunnahkan. Allah turunkan surat At-Thalaq. Di situ ceritakan bahwasanya suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi suci tapi sudah dihubungin. Kadang-kala nih suami istri malam masih kumpul, pagi diceraikan. Gak benar dalam Islam seperti itu. Istrinya dalam kondisi datang bulan diceraikan, gak boleh dalam kondisi seperti itu. Penyebab kerusakan ini karena cerainya tidak sesuai dengan cara yang syar'i. Maka di antara penyebab anak durhaka karena cerainya gak syar'i. Kemudian orang tua jadi memutuskan hubungan, padahal ukhuwah Islamiyah itu tidak pernah putus dengan perceraian. Si anak sama mertuanya walaupun sudah cerai, tetap itu mertua dia, kakek buat anak-anak dia. Maka dijaga hubungan itu. Terus bagaimana sikapnya? Apakah mereka dosa-dosa nantinya? Tapi tetap berusaha untuk berbuat baik, mendekatkan diri. Si suami ibu ini terus suruh memberikan nafkah kepada mereka, kepada anak-anaknya dan kepada yang merawat anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai? Nah, iya. Baik, barakallahu fikum. Itu yang terakhir jemaah. Kembali ke masalah kajian tanpa tirai ini, seharusnya memang pakai tirai. Panitia tanya, Ustaz pakai tirai apa enggak? Anu ngomong terserah panitia. Panitianya siapa? Abu Zubair panitianya. Ustaz Abu Zubair hafizahullah ta'ala. Ustaz Abu Zubair ini kakak kelas ana. Ibu-ibu, ana sebenarnya malu mau ceramah di ma'had beliau ya. Tapi karena seorang kakak minta adiknya untuk ceramah, ya ana datang menyampaikan di sini. Tapi sebenarnya yang pantas memberikan nasihat adalah beliau Al-Ustaz Abu Zubair hafizahullah ta'ala. Nasihat ana yang terakhir buat semuanya, jangan berhenti menuntut ilmu. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari tentang Allah, pelajari tentang tauhid, kaji tentang asma'ullahul husna. Datang ke kajian-kajian itu dan tetap memposisikan diri. Kalau ibu sebagai istri, jadilah istri yang soleha. Sebagai anak, jadilah anak yang berbakti. Sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang membawa anaknya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.